Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jahaki Kabupaten Kota Madya Mojokerto yang saya cintai, saya hormati, masih menarik untuk kita lanjutkan pengajian Al-Quran, baik dari segi membacanya maupun menggali ilmunya dan mengamalkannya dan lain sebagainya. Kali ini saya masih ingin melanjutkan tentang mukjizat Al-Quran yang sangat-sangat menarik bagi kita semuanya. Ada dua informasi yang menarik dari surat Al-Ankabut. Informasi pertama, mengapa Al-Ankabut atau artinya dalam bahasa Indonesia itu laba-laba disebutkan dalam Al-Quran dengan bentuk mu'annas atau betina, padahal ia adalah jantan. Menurut keyakinan umumnya orang lah ya. Ayat tersebut berbunyi masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadzat baita. Perhatikan tak taknis atau tak yang menunjukkan pelaku perempuan pada lafaz ittakhadzat. Al-ankabut itu betina atau jantan. Yang betul katanya hadza ankabut ataukah hazihi ankabut. Yang betul adalah hadza ankabut karena dia adalah jantan. Terus mengapa ayat di atas didatangkan dengan tak taknis pada kalimat al-ankabut? Allah berfirman ittakhadzat baita, bukan ittakhadza baita. Banyak orang yang mencela agama Islam dan mengaku banyak orang yang mencela agama Islam dan meragukan. Mereka berkata ini adalah kesalahan dalam Al-Quran. Nauzubillah kalau ada keyakinan seperti itulah. Mereka mengatakan yang benar menurut nahwu dan bahasa Arab adalah ittakhadza baitan tanpa tak tanis. Karena al-ankabut adalah muzakkar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menunjukkan kepada kita suatu mukjizat agar menambah keyakinan kita dan menambah kehinaan bagi orang-orang kafir. Maka datanglah ilmu pengetahuan baru yang menetapkan bahwa hanya laba-laba betina lah yang membangun rumah dan jaringan. Adapun laba-laba jantan, dia tidak punya kemampuan kecuali hanya mengeluarkan benang yang digunakan untuk pindah-pindah dari tempat ke tempat dan untuk bergerak saja. Ia tidak mampu membuat rumah. Maka seandainya Allah berfirman ittakhadza baitan, justru malah salah. Baik ditinjau dengan ilmu pengetahuan maupun biologi. Tetapi subhanallah, ayat itu menggunakan tak taknis untuk menambah kuat iman kita dan agar kita tahu bahwa Allah Maha Besar. Informasi kedua, laba-laba betina itu selalu membunuh laba-laba jantan setelah ia melahirkan anak-anak dan melemparkannya ke luar rumah. Setelah anak-anak menjadi besar, ganti anak-anak itu membunuh induknya atau ibunya dan melemparkannya keluar rumah. Satu rumah tangga yang aneh. Dan ini adalah bentuk rumah tangga terburuk. Tidak ada lagi yang seburuk itu. Allah Subhanahu wa taala menyifati rumah tangga ini dengan satu ayat, wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut lau kanu ya'lamun. Al-Ankabut ayat 41. Dan sesungguhnya rumah tangga yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Mungkin diartikan rumah gitu saja, bukan rumah tangga ya. Rumah yang lemah. Kita menduga bahwa lemahnya rumah itu karena seandainya ada angin atau kita sentuh aja itu sudah roboh. Tapi sesungguhnya ini juga mencakup rumah tangga dengan gambaran seperti itu tadi. Subhanallah, sejak dahulu orang telah mengetahui kelemahan rumah laba-laba dari pandangan kasat mata, yakni lemahnya bangunan rumah saja. Tetapi mereka tidak tahu lemahnya rumah laba-laba dari pandangan maknawi, kecuali pada akhir-akhir ini.
Walaupun demikian, rendahnya kehidupan dan bangunan rumah laba-laba, Allah tetap memberi nama surat ini dengan nama Al-Ankabut, yaitu sejenis serangga yang terkenal jahat dan membicarakannya dalam satu ayat. Padahal surat ini dari awal hingga akhir membicarakan tentang beberapa fitnah atau ujian-ujian. Awal surat dimulai dengan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Juga firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alam bima fi suduril alamin. Yang artinya, dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila disakiti karena ia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Mungkin sekali terlintas di dalam hati satu pertanyaan, apa hubungan fitnah-fitnah dengan laba-laba? Jawabnya, sesungguhnya bercampurnya fitnah-fitnah itu menyerupai dengan benang laba-laba. Karena fitnah terjadinya huru-hara itu membentuk campur aduknya masalah sehingga orang menjadi sulit untuk membedakan satu sama lain dan melebar dan meluas dan menjadi ruwet. Inilah dua informasi menarik dari surat Al-Ankabut. Mari kita yakin, saya yakin-yakinnya kita kuatkan iman kita bahwa Al-Quran betul-betul kalamullah. Setiap huruf, setiap kalimat, ya, mesti di dalamnya mengandung mukjizat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.